outer ini nggak punya, ini kebetulan punya bahan yang sama. Orang lagi Jadi duduk jelek emang kelihatan. tulisan ke sekolah-sekolah. Oh. Kalau Bu Nurnya jelek ya. Bu Nurnya jelek. Udah Ji, udah di record. Tulisannya Bu jelek. Astagfirullah. Ji, udah bener nih. Ibu mulai ya. Oke, maaf ya tadi iklan sebentar. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa sama-sama bertemu ya walaupun terpisah jarak, tapi kita bisa ketemu di lewat layar monitor HP dan laptop ya, dalam rangka untuk belajar ya kan? Belajar dari rumah. Untuk kalian, kalau Ibu tetap mengajar dari sekolah. Oke, hari ini kita akan belajar ekonomi, ya, belajar ekonomi. Ekonomi kalau di dalam kurikulum ketika masih normal itu 4 jam pelajaran, tapi kita di saat seperti ini jadwalnya hanya diberikan 2, mungkin sisanya nanti adalah penugasan gitu ya. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Oke, kita akan mulai. Bismillah. Nah, agenda hari ini agak lumayan padat. Yang pertama mungkin perkenalan singkat. Lalu berikutnya ada pembentukan PJ kelas. Sekalian mungkin nanti ada yang bisa menginfokan jika sudah terbentuk PJ atau KM bisa diinfokan di sini. Lalu yang ketiga kita akan membahas strategi pembelajaran selama pandemi ya. Sebentar. Ini bisa di-unmute dulu nggak? Oke, udah ya. Sip. Beda. Udah ya. Tadi berisik. Nggak kelihatan layarnya. Nah. Pertama, perkenalan tadi, kalau kita nggak kenal maka tidak sayang. Kalau udah kenal berarti nggak sayang juga ya. Ya kalau udah kenal mudah-mudahan kita ada sedikit keterikatan ya, walaupun tidak pernah bertemu. Tapi minimal kalian, kalau Ibu sih semangat banget pengen ada pembelajaran ya, tapi nggak tahu kalau kalian gitu ya. Nah, kalau sudah kenal berarti kan sayang. Kalau udah sayang berarti kalau ada tugas dikerjain ya. Kalian kalau dimintain tolong sama orang yang disayang kan akan melakukan kan, bukan begitu? Nah, itu seperti itu. Lalu yang kedua pembentukan PJ kelas, nanti kita akan lakukan strategi pembelajaran. Nah, kalian yang nggak kebayang bakal gimana caranya jadi pahlawan, nah inilah salah satu cara kalian jadi pahlawan, yaitu belajar benar-benar sungguh-sungguh di saat pandemi. Nah, nanti kita bahas strateginya seperti apa. Lalu gambar pembelajaran untuk semester ke depan juga akan kita bahas. Oke, nah, ini perkenalan dulu sedikit ya. Nggak kelihatan, Ci. Nah, perkenalan dulu sedikit. Ini mungkin mukanya ada yang lupa-lupa ingat. Nama Ibu Nuria Amalia. Kebetulan Ibu baru mengajar di SMA Negeri itu dari 2000. Oh, putus-putus, maaf Bu. Putus-putus suaranya. Suaranya putus-putus, Bu. Ya, cek 1, 2. Sudah berjernih kah suara Ibu?
Sudah bening kah? Bening? Halo? Cek? Cek? Lanjut ya. Bagus nggak suaranya? Putus-putus apa jelas? Jelas? Oke. Nah, hobi Ibu sedikit cerita, yaitu jalan-jalan, hiking, sama ngopi. Ngopi emang lagi jadi tren ya. Nah, Ibu juga senang. Lalu untuk moto, nah ini ada motonya, apa namanya, jadilah di dunia bagai orang asing. Nah, itu maksudnya gimana nih? Ada yang paham nggak? Jadilah di dunia bagai orang asing. Udah PR ya, cari sendiri ya. Oke, lanjut. Nah, ini pembentukan PJ kelas. Ibu mau tanya dulu satu-satu, IPS 1 ada PJ kelas belum? Belum. Belum ada. IPS 2? Belum. IPS 2? Belum ada, Bu. IPS 1 Melgi. IPS 3? Belum, Bu. Belum ada. IPS 4? Belum. Belum juga. Belum. IPS 4 baru besok ya kita berkumpul. Berarti kalau Iya, Bu. itu makanya ini agak susah koordinasinya karena kita belum terbentuk. Nanti Ibu akan bicarakan dengan wali kelas yang lain gimana caranya biar 12 IPS itu lebih mudah menerima informasi. Nah, hari ini kalau bisa sudah mulai dipikirkan siapa yang akan menjadi PJ, minimal PJ ekonomi untuk masing-masing kelas. Ya, kualifikasinya nih, mau membantu, jujur, tanggung jawab, always on. Always on itu berarti mudah dihubungi, ya. Bukan berarti harus punya kuota ya, tapi kalau dihubungi Ya, Bu. nggak baru kekirim misalnya 2 minggu kemudian gitu. Jadi seperti itu. Terus akan menjadi nilai tambah kalau dia cukup melek IT, tapi itu bukan suatu keharusan. Tugasnya apa saja? Yang pertama dia menjadi informan, berarti dia menjadi informasi dari kalian ke ibu atau informasi dari ibu ke kalian. Lalu reminder, dia mengingatkan teman-temannya untuk melakukan tugas-tugas dan belajar. Dan dia juga mengingatkan ibu, takutnya ibu lupa, Bu, link Zoom-nya Bu minta gitu. Kadang-kadang kalau nggak diingetin, nggak ibu tadi minta ke sekolah dari kemarin malam nih baru dibuatin tadi nih ya. Jadinya ibu kesel. Lalu yang berikutnya dia jadi helper, berarti penolong. Insya Allah ini berkah lah kalau yang mau menjadi PJ kelas, itu pasti akan sangat bermanfaat. Oke, lalu siapa saja? Cukup 1 orang PJ dan 1 orang KM. Ya, jadi minimal setiap kelas Ibu minta 2 orang. Ya, untuk mempermudah tadi ya. Lalu bagaimana caranya mengajukan diri, tapi kalau nggak ada yang ngajuin, terpaksa Ibu akan otoriter. Untuk ya, berdasarkan IPS 1 Miranda. ya, nanti pokoknya kalau nggak ada yang ngajuin, hari ini nggak pada ngajuin, itu berarti langsung. Oke, berikutnya strategi pembelajaran. Suara kecil, Bu. Suara kecil. Suara kecil. Nih, udah terdengar suaranya? Udah, Bu. Ya, berarti harus pakai ini ya. Strategi pembelajaran kita nih di masa pandemi. Ya. Pertama akan Ibu jelaskan hari ini 4, yaitu bagaimana alur informasi. Lalu yang kedua, bagaimana pembelajarannya. Lalu yang ketiga, untuk pengumpulan tugasnya akan seperti apa. Yang keempat, bagaimana dengan kuis, tes, ujian, atau ulangan. Nanti ini akan dibahas di strategi pembelajaran. Nah, ini strategi pembelajarannya kira-kira pertama nih, informasi dari guru. Informasi dari guru nanti akan kalian banyak terima dari PJ yang pertama. Ya. Jadi kalau di classroom gimana? Di classroom kalau akan Ibu posting juga, cuma kalau di classroom biasanya nggak semua anak on.
Gitu, sehingga kalau di PJ kan WA ya, itu akan lebih cepat terkirim ya. Kayak tadi kan Classroom akhirnya kalian harus login dulu dan lain-lain, akhirnya ribet. Jadi informasi itu banyak akan ke PJ. Dan kedua, kalau kalian mau mengecek informasi, misalnya informasinya udah 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu, PJ-nya juga lupa. Kalau kalian segan nanya sama ibu, kalian bisa buka link s.id/Zoom Economics. Nah, di situ mudah-mudahan insya Allah nanti akan Ibu upload semua informasi dan semua pembelajaran yang sudah kita lakukan, termasuk penugasan. Ya, jadi seperti itu ya. Tapi kalau kalian mau bertanya langsung ke PJ-nya lupa mau nanya langsung ke Ibu juga tidak masalah. Cuma kadang-kadang Ibu juga kalau nggak ada tertulis juga lupa. Makanya di situ rekamannya lebih enak di link yang Zoom Economics. Lalu untuk pembelajaran, nah ini pembelajaran nih diperhatikan. Untuk pembelajaran seperti yang tadi Ibu bilang, kita itu normalnya 4 jam. 1 minggu itu 4 jam untuk mata pelajaran ekonomi. Ya. Sedangkan jadwal yang diberikan hanya 2 jam. Maka kita akan akan perkaya diri kita dengan beberapa tugas. Ya, jadi pertama Ibu akan bilang nih, untuk Vicon insya Allah Ibu akan selalu buka setiap minggu minimal sekali. Ya. Jadi seperti itu. Terus ada yang bilang, Bu, nyedot pulsa dan lain-lain. Ya itu terserah, tapi Ibu akan selalu on, insya Allah diusahakan akan selalu on di jadwal Vicon di Zoom. Walaupun misalnya pada saat itu hanya penugasan, hanya ada tugas dari Ibu. Nah di situ kalian bisa bertanya langsung, bisa membahas beberapa permasalahan yang tidak kalian pahami. Jadi di situ lebih interaktif ya dibandingkan kalau misalnya tidak ada Vicon. Jadi tetap Ibu akan buka Vicon. Fungsinya tadi buat pertanyaan, diskusi, dan lain-lain ya. Terus absennya gimana? Ya berarti yang datang Vicon ada absen, dapat absen. Terus yang lain nanti juga akan Ibu, setiap Vicon akan Ibu rekam, boleh juga mau absen, tapi ada ketentuannya via channel YouTube ya, ada ketentuan tertentu, dia harus bikin resume juga, dan tidak bisa langsung tanya jawab ya, karena kan dia di YouTube gitu ya. Beda dengan Vicon. Yang jelas, kehadiran merupakan salah satu penilaian juga. Berikutnya, jadi itu diperhatikan ya, Vicon insya Allah akan selalu Ibu adakan minimal 1 kali seminggu. Pengumpulan tugas akan berpusat di Google Classroom, sehingga kalau kalian belum join, kalian akan repot, akan nggak punya informasi kalau ada penugasan. Lalu tugas yang Ibu berikan, kalian kembalikan, kalian kumpulkan lagi lewat Google Classroom. Itu untuk yang individu. Nah, lalu ada lagi tugas, nah di sini ada tugas portofolio dan kelompok. Seperti yang kalian mungkin pernah dengar dari alumni yang kemarin baru lulus, untuk kelulusan, itu kita tidak menggunakan UNBK. Jadi kalian katanya tidak ada UNBK. Ada ujian, tapi dia namanya bukan UNBK. Dan tidak terlalu seperti UN gitu ya. Nah, jadi dari mana penilaian kelulusannya? Dari portofolio. Portofolionya bukan dari kecil, Bu. Suaranya putih. Suaranya hilang. Oh, suaranya hilang. Cek, halo? Sudah? Udah, Bu. Sudah? Udah. Ulang, Bu, maaf. Iya. Sebentar, sebelum Ibu ulang, tolong yang masih on mic-nya dimatikan. Yang masih on, mic-nya dimatikan sendiri. Oke. Nah, ulang dari mana nih? Halo? Maaf, Bu, yang portofolio. Portofolio UNBK. Iya, siap. Oke, kita mulai dari situ. Nah, untuk pengumpulan tugas individu kan via Classroom. Nah, lalu nanti mungkin kalian sudah dapat info dari alumni yang baru saja lulus, penilaian yang menentukan kelulusan adalah salah satunya
portofolio kalian. Portofolio itu apa? Dia adalah kumpulan tugas-tugas, bukan hanya dari kelas 12, tapi dari kelas 10. Sehingga tahun kemarin itu pada riweh nyariin tugas. Ya. Nah, tahun ini biar nggak terlalu riweh, semua tugas portofolio kita kumpulkan di sebuah web yang namanya Google Site. Nah, nanti setiap anak punya kelompok. Setiap anak akan Ibu bagi kelompok, setiap kelompok punya satu Google Site gitu. Ya. Untuk apa? Nah, di situ kalian nanti belajar mengupload karya-karya kalian yang dikerjakan secara kelompok ataupun yang individu yang Ibu wajibkan untuk diupload karena dia adalah portofolio. Nanti kalian akan bentuknya seperti website tampilan karya-karya kalian. Pasti kalian akan lebih kreatif bikinnya nanti daripada Ibu. Nah, ini contohnya ada di ini nih, yang link ekonomik itu adalah Google Site, ya. Lalu untuk platform lainnya, nanti mungkin ada penugasan untuk portofolio, ada yang Ibu minta kalian misalnya upload di IG gitu ya. Tapi tetap uploadnya bukan hanya di IG, semuanya dikumpulkan di Google Site karena itu tujuannya untuk portofolio dan kelulusan. Begitu. Jadi nggak hilang kalau misalnya dimintain mana karya-karya kalian, portofolio kalian, udah ada semua di dalam Google Site ya. Seperti itu. Jadi tidak riweh. Nah, untuk kuis atau tes nanti akan diinformasikan kemungkinan besar kita biasanya paling Kahoot, Quizizz ya. Bisa juga dengan Google Form nanti akan diinformasikan. Tapi tidak terlalu menjadi ulangannya kan online. Ibu tidak tertok di online. Justru Ibu melihat proses ketika kalian Vkon mengerjakan tugas, nanya-nanya tugas itu yang akan menjadi pertimbangan juga ya. Berikutnya, sekarang gambaran umum pembelajaran semester 1. Oh iya, kemarin ya, sekarang ya. Halo. Yang mic-nya masih on, bisa tolong dimatikan dulu. Halo? Oke. Nah, gambaran umum pembelajaran semester 1. Di dalam ekonomi, mungkin berbeda dengan kalian di kelas 10 dan 11. Kita di kelas 12 itu semua belajar dari semester 1 adalah pelajarannya ilmu cabang dari ilmu ekonomi. Jadi bukan ekonomi murninya. Yang kita pelajari adalah akuntansi. Jadi kelas 12 itu kurikulum 2013, semua pembahasannya adalah akuntansi. Jadi sangat agak cukup berbeda dengan kelas 10 dan kelas 11. Nah, ada di semester 1 kita akan diwajibkan memenuhi 4 kompetensi atau kompetensi dasar. Ada 4, 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4. Nah, ini sudah Ibu alokasikan kira-kira ya. Kalian 3.1 4 minggu, berarti kita sebulan nih, 4 minggu belajar 3.1. 3.2-nya 3 minggu, 6 minggu, 2 minggu, sisanya 2-3 minggu itu untuk UH, 1 minggu lagi disisakan untuk PAS, penilaian akhir semester. Ya, kalau misalnya mau kita cek, nah ini kira-kira rencana pembelajaran kita selama 1 semester seperti ini. Ya, di sini ada kompetensi dasar ya, di kompetensi dasarnya lihat ada 4, 3.1, 3.4, di situ ada alokasi waktunya juga ya, dari Juli minggu keempat, berarti hari ini, minggu depan, itu kita masih di 3.1. Nah itu biar lebih kelihatan. Ya. Lalu ulangan hariannya ada 2, 1 PUH, berarti 3 ya, bisa dikira-kira kemungkinan 3, terakhirnya PAS, bukan PAT itu tapi PAS ya. Awal Desember kita kemungkinan PAS. Nah, itu gambaran target yang harus kita kejar di dalam 1 semester. Berikutnya, sebentar.
Ibu akan share gambaran pembelajaran untuk yang 4 minggu. Tadi kan 3.1 ada 4 kali pertemuan ya, 4 minggu ya. Nah ini sekarang Ibu akan bahas lebih detail. 4 minggu ke depan dengan hari ini kita ngapain aja. Nah ini akan kita cek. Nah, ini rencana pertemuan kita 4 minggu ke depan. Layar Ibu apakah masih terlihat? Anggukan kepala? Masih. Masih, oke. Masih. Oke, dah. Iya. Masih, Bu. Dah, mic-nya dimatikan lagi, di-off-kan lagi mic-nya. Oke. Nah, ini kita lihat KD 3.1 nih ada 4 kali pertemuan, ya. Oke, pertemuannya ngapain aja nih? Oh, ini materinya. Materinya kira-kira dari sejarah, ini baru masih teori ya. Dari sejarah sampai profesi akuntan. Nah, ini materi yang harus kalian pahami. Lalu kegiatan pembelajarannya apa saja? Nah, ini kita... Halo? Fahrizal, bisa di-off-kan mic-nya? Oke, terima kasih. Minggu pertama hari ini kita akan lebih kepada hanya sedikit materinya, sedikit sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, sama pemakai informasi akuntansi. Nanti setelah ini akan Ibu posting tugas. Minggu depan sudah dikumpulkan. Ya. Oke. Minggu depan mudah-mudahan kita dikabulkan keinginan kita. Minggu depan kita akan mengundang narasumber dari luar. Jadi mudah-mudahan bisa dua-duanya, tapi kalaupun nggak bisa, satu juga nggak apa-apa deh. Jadi minggu depan kita akan undang narasumber dari luar, dia latar belakangnya adalah sarjana ekonomi di bidang akuntansi. Nanti kita akan banyak share dari dia. Nah, kalian cuma mendengar. Lalu ada LKPD, lalu kalian buat resumenya. Seperti itu. Dan resumenya juga tidak harus berupa tulisan ya, atau esai gitu. Tapi kalian juga bisa bentuknya dengan gambar-gambar dan lain-lainnya, atau rekaman suara kalian yang menjelaskan tentang apa yang sudah kalian pahami, kalian dengar dari narasumber juga boleh. Jadi Ibu tidak membatasi bentuknya harus seperti apa, yang penting itu resume ya. Jadi enaknya kalian aja, mudahnya kalian seperti apa. Seperti itu. Lalu di pertemuan ketiga kita hanya ada semacam games. Gamesnya ya sebenarnya belajar, tapi bentuknya kalian hanya menjawab pertanyaan yang sebenarnya kayaknya nggak susah-susah banget gitu ya. Tapi tetap buka. Kalian mengerjakan itu lalu dikumpulkan. Materinya apa? Materinya hanya hari ini dan yang kemarin yang sudah diberikan oleh narasumber. Di pertemuan keempat, itu juga kalian hanya mengumpulkan, ini nih, pertemuan keempat yang harus kalian kumpulkan adalah Fahrizal, Tazra, dan Fahrizal bisa tolong ditutup mic-nya, di-off-kan? Oke, terima kasih. Di pertemuan keempat ada tagihan kalian secara pribadi membuat mind mapping selama 1 bab. Jadi hari ini sebenarnya kalian udah bisa nyicil nih, udah paham apa. Minggu depan kalian dapat lagi tambahan dari narasumber, udah paham apa, berarti mind mapping-nya bisa kalian tambah. Ya, itu untuk individu. Lalu untuk pertemuan keempat ada lagi tugas kelompok. Tugas kelompoknya yaitu membuat poster yang temanya adalah manfaat akuntansi bagiku. Manfaat akuntansi bagiku ya. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya penugasannya, ini Ibu sudah tuliskan. Penilaian dari Ibu, penilaian sikap akan Ibu ambil dari selama BDR 4 minggu. Ini untuk Ibu hanya bahas yang KD 3.1 ya. Bagaimana cara mengukurnya? Dilihat dari kehadiran, ketertiban ketika menyelesaikan tugas, ya kan? Nanti kelihatan mana yang terus berseragam apa tidak ketika vikon gitu ya.
Terus rambutnya masih pada gondrong apa enggak? Ya. Nah, itu kira-kira bisa dilihat dari situ. Lalu yang kedua keaktifan dan motivasi belajar itu bisa Ibu cek dari apakah kalian aktif bertanya, ya. Kan kelihatan dari bisa itu di forum, bisa itu yang pertanyaan secara pribadi atau chat atau misalnya di Google Classroom juga ada kolom komentar. Itu semua akan menjadikan penilaian untuk keaktifan dan motivasi belajar. Lalu kerjasama dan kepemimpinan, Ibu cek dari mana? Dari pengerjaan tugas kelompok, ya. Oke, terus penilaian pengetahuannya, nih biar lebih jelas. Sikap udah, pengetahuan. Dari pertemuan 1, ya, ini materinya, sejarah akuntansi, pengertian akuntansi dan manfaat dan pemakai informasi akuntansi. Ada tagihan nih individu, nanti akan belum Ibu kirim ya, nanti akan Ibu kirim lembar kerja peserta didik. Lalu kalian upload ke Classroom. Tugasnya akan Ibu kirim di Classroom. Ya. Itu tagihannya kalian udah dapat 1. Lalu pertemuan kedua, besok setelah kita mendengarkan informasi dari narasumber minggu depan, kalian akan mengerjakan LKPD 2. Ya. Lembar kerja itu biasanya berupa pertanyaan yang berhubungan dengan pembelajaran, lalu kalian upload ke Classroom, dan tambahan tadi resume dari Vicon kita, video conference kita dengan narasumber. Dapat apa sih kalian dari narasumber? Nah, itu tidak harus resume yang baku. Tadi Ibu bilang, boleh rekaman, boleh berupa apa gambar, ya, boleh Word, ya terserah kalian. Kalian maunya seperti apa itu dipersilakan. Itu yang minggu kedua. Minggu ketiga kalian hanya membuat tugas berupa games. Gamesnya mungkin bisa jadi ya salah satunya misalnya TTS karena dia berupa bukan ini ya, berupa pengetahuan ya, jadi harus pertanyaan, mungkin TTS salah satunya. Nanti kalian tinggal ke Classroom, ya. Lalu pertemuan keempat materinya masih sama, penguatan, berarti materi yang sebelumnya tinggal dikuatkan. Di pertemuan keempat kalian akan Ibu tagih mind mappingnya, ya, secara individu, upload ke Google Site kelompok kalian. Jadi satu Google Site bisa ada 6 atau 7 orang. Ada 7 mind mapping, nanti di situ ada tugas kelompok kalian, yaitu poster. Bu, gimana tugas kelompok kalau misalnya nggak boleh ketemu, nggak boleh sama ibu bapak? Nah, makanya di sini kalian bisa membuat tugas kelompoknya dengan menggunakan misalnya Google Slide. Google Slide itu PowerPoint-nya Google. Kalian bisa sharing, kerjain bareng-bareng di situ. Bisa kalian pakai Jamboard. Nanti boleh diskusi ya dengan ibu gimana gitu, silakan diskusi. Pakai Jamboard juga bisa sharing. Yang temennya yang satu warnain warna merah, temennya yang lain di rumahnya warnain pakai warna biru, itu bisa. Atau pakai Canva juga bisa. Pasti kalian lebih jago lah daripada ibu ya. Tapi yang bisa di-sharing, artinya ngerjain dari rumah masing-masing menjadi satu tugas kelompok yang nyatu gitu, yang padu gitu, seperti itu. Nah, itu di-upload di IG dan di Google Site ya. Sekreatif-kreatif kalian. Oke? Mungkin itu untuk penugasan seperti itu. Jangan pusing-pusing memikirkan, Bu, nggak ngerti bikin ini. Dicobain bareng-bareng, kita sama-sama belajar. Sebenarnya Ibu juga karena adanya pandemi ini, mau nggak mau harus kita mencari mencari alternatif gitu ya. Gimana anak biar bisa belajar kelompok, biar tetap tertarik untuk buka buku. Nah, itu ya caranya ya seperti ini. Mudah-mudahan kalian juga ada kemauan untuk belajar begitu ya. Terus amunisi, nah ini mungkin nanti bisa dibaca. Nanti ini akan Ibu kirimkan ke Google Classroom, tenang aja. Ya, kita lanjut dulu ke
PowerPoint lagi. Nah, ini penjelasan yang tadi sama aja ya. Pertemuan pertama seperti ini. Pertemuan pertama di KD 3.1. Ada target materinya, ada kegiatan, ada tagihan. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Nanti ini juga akan Ibu share. Berikutnya, sekarang kita masuk ke dalam materi sedikit ya. Pertama sejarah. Masukin ke sini nih sejarah akuntansi. Nanti kalian akan punya LKPD, mudah-mudahan bisa lebih jelas. Pasti kalian akan lebih banyak mencari kalau misalnya kalian dapat lembar kerja. Nah, intinya gini, sejarah akuntansi itu kenapa bisa sampai ada ilmu akuntansi adalah sebenarnya sudah dikenal dari kekhalifahan Islam ya. Hanya saja mungkin literatur tentang sejarah itu nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi di masa Rasulullah itu kan sudah ada pencatatan ya. Nah, kalau sudah ada pencatatan keuangan itu adalah akuntansi sederhana sebenarnya. Jadi akuntansi itu jangan dipikir terlalu susah. Maka sudah ada semenjak itu. Lalu kemudian di periode berikutnya kita kenal nanti ada kalian baca ada namanya Luca Pacioli. Luca Pacioli itu bukan orang akuntansi, bukan orang ekonomi. Dia ahli matematika. Dia membuat sebuah buku, ya, menulis sebuah buku di mana ada salah satu babnya itu menjelaskan tentang akuntansi, sistem pembukuan berpasangan, yang merupakan cikal bakal timbulnya munculnya ilmu akuntansi modern. Ya, nanti kalian pahami juga dari situ. Nah, Luca Pacioli ini berasal dari munculnya dia dari Italia ya, berasal dari Italia. Lalu dia mengembangkan dari teorinya dia berkembanglah sistem akuntansi Anglo-Saxon. Nah, karena berkembang di Eropa, ketika Belanda menjajah Indonesia, VOC datang, itu dia membawa sistem akuntansi yang tadi namanya kontinental. Maka ketika kita dijajah Belanda, kita kenal lagi sistem akuntansi kontinental. Ketika VOC melakukan perdagangan dan lain-lain, itu semuanya pakai sistem akuntansi kontinental. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, Indonesia merdeka, banyak orang Indonesia sekolah ke luar negeri, khususnya ke Amerika. Sistem akuntansi Indonesia sekarang kiblatnya lebih kepada Anglo-Saxon yang banyak dipakai oleh negara Amerika dan Inggris kalau nggak salah ya. Nah, dari belajar di luar negeri, mereka membawa ilmu itu dan akhirnya diterapkan sampai sekarang adalah sistem Anglo-Saxon. Ya, jadi itu adalah sejarah akuntansi di Indonesia. Nah, terus apakah kita melakukan kegiatan akuntansi? Ya, kalau kalian pernah mencatat keuangan, pernah ikut organisasi lalu mencatat keuangan, itu sebenarnya adalah salah satu kegiatan akuntansi yang sederhana ya, seperti itu. Sekarang pengertian. Nah, pengertiannya ini di layar. Maaf, kok nggak ada kursor Ibu ya? Nah, ya. Oke. Nah, di layar di sini kalian perhatikan ada input. Input itu masukan, bahan baku. Kalau misalnya kita artikan di dalam ekonomi ya, input itu bahan baku. Lalu semua input itu diproses. Setelah diproses, ya kan? Kalau udah diproses berarti dia berubah dong bentuk barangnya, dia menjadi barang jadi. Nah, ini kalau ekonomi ngomonginnya input dan output. Menjadi barang jadi, lalu barang jadi itu kan pasti dipakai ya. Nah, dipakai. Ya. Itu kalau di ekonomi. Nah, kalau di akuntansi sebenarnya nggak jauh beda. Apa itu akuntansi? Akuntansi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memproses ini menjadi output, lalu dipakai untuk mengambil keputusan. Kira-kira seperti itu. Loh, apa yang diproses oleh akuntansi? Bukan tempe, bukan tahu, bukan roti, bukan mie instan.
Yang diproses oleh akuntansi adalah pertama, karena kalau roti inputnya itu kan tepung, ya kan? Tepung, ada garamnya dikit, ada gula. Ya, kalau ada isinya selai stroberi, berarti selai stroberi atau stroberinya itu adalah inputnya. Tapi yang diproses bukan itu, karena kita bukan mau bikin roti. Yang diproses itu adalah bukti transaksi. Maaf, Ibu Ji, kok ngilang lagi? Oke. Yang diproses itu adalah bukti transaksi. Bukti transaksi itu berarti bukti dari kegiatan yang menyebabkan perubahan posisi keuangan. Kalian belanja dapat nota tunai, kalian bayar terus dapat nota tunai, berarti kalian punya nota tunai. Nah, nota tunai itu adalah bukti transaksi. Kalian bayar misalnya kalian apa lagi? Misalnya bayar study tour, bayar study tour dikasih kwitansi kan? Nah, dikasih kwitansi itu adalah bukti transaksi juga. Nah, itu namanya input. Sama orang akuntansi itu adalah input. Oh, berarti itu yang diolah. Lalu diproses, dicatat, dikelompokkan, ya, sampai dilaporkan dan disajikan, ya, menjadi sebuah output. Jadi yang disajikan nanti bukan bukti transaksinya, tapi outputnya, yaitu namanya biasanya orang menyebutnya laporan keuangan. Ya. Jadi laporan keuangan itu bentuknya adalah bukan lagi bukti transaksi kayak tadi nota, kwitansi, gitu bukan, tapi sudah diolah. Nah, output ini berguna, bermanfaat buat siapa? Ya kayak kita mau beli roti, butuh roti, kita pakai untuk dimakan. Kalau informasi akuntansi buat apa? Ya dipakai buat beberapa pihak. Tergantung dia kepentingannya apa. Ya. Ada pihak internal, ada pihak eksternal. Kalau pihak internal berarti pihak yang menggunakan informasi akuntansi untuk mengambil kebijakan perusahaan itu sendiri. Gitu ya. Nah, kalau pihak eksternal berarti pihak lain yang menggunakan informasi akuntansi, tapi dia bukan buat ngambil kebijakan perusahaan, tapi dia cuma pengen tahu keadaan perusahaan itu. Itu namanya pihak eksternal. Ya, emang buat apa sih mereka make kalau tadi kita beli roti biar kenyang, biar nggak lapar lagi. Tapi kalau orang ini make informasi akuntansi buat apa? Buat ngambil keputusan. Gimana ilmu akuntansi bisa menyebabkan orang mengambil keputusan? Bisa. Misalnya contohnya apa? Contohnya apa? Kamu kalau misalnya Firman Wilkis, bisakah kameranya di-on-kan? Halo, Firman Dwi Putra, Wilkis Gelap, Zidan. Bu. Nggak apa-apa, biar Ibu kelihatan. Gelap. Firman, halo. Halo, Bu. Ini bukan Firman ini. Yang ngomong siapa ini? Saya, Bu. Firman. Oh, Firman. Iya, Bu. Kok mic-nya dimatiin sama Uji ya? Ya udah, di-on-in ya. Kameranya on-in. Iya, Bu. Oke, Wilkis Zidan juga. Tadi sampai mana? Nah, buat apa mereka butuh informasi akuntansi buat ngambil keputusan? Firman mau minjem uang ke Wilkis Zidan, ya kan? Akan lebih aman kalau tahu informasi keuangan dia kan? Iya nggak? Kamu meminjemin ke orang, tapi kamu nggak punya informasi apa-apa. Kamu kan minjeminnya takut-takut, apalagi kalau misalnya yang dipinjem uangnya besar. Tapi kalau kamu tahu informasi keuangan dia, misalnya, oh dia tabungannya banyak di bank, oh dia punya usaha, usahanya untungnya setiap tahun nambah. Maka itu akan bikin kamu, aman lah kalau minjemin ke Wilkis Zidan, apalagi uangnya besar. Akhirnya dikasih kan pinjemannya. Kenapa? Karena kamu tahu aman untuk meminjamkan ke orang itu. Karena dia informasi keuangannya baik. Nah, itu adalah salah satu contoh kenapa penting untuk mengambil keputusan. Nah, contohnya di sini ada investor mau nambah modal apa enggak?
Nah, itu keputusan dia untuk memutuskan nambah atau enggak dari mana? Dari informasi akuntansi. Terus tadi bank atau kreditor itu dia ini pantas nggak ya kita minjemin uang segini banyak ke perusahaan ini. Nah, itu dilihat dari mana keputusan itu kita ambil. Dilihat dari informasi atau laporan keuangannya. Lalu pemerintah juga pengen tahu, dia kepo berapa nih pajak yang harus ditagih. Karena itu berhubungan dengan pendapatan dia. Itu tahu dari mana? Dari laporan keuangan. Dari laporan keuangan dia tahu berapa pajak yang harus dibayar. Kenapa? Karena pajak perusahaan berdasarkan persentase laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sehingga akan gampang nagihnya ya, jelas jumlahnya. Oke. Nah, pemakai informasi akuntansi ini Ibu bahas sedikit aja, nanti kalian cari sendiri akan lebih puas daripada Ibu jelasin. Tadi ada pihak internal secara umum, ada pihak eksternal. Pihak internal itu biasanya adalah yang mengelola, yang butuh informasi untuk mengambil kebijakan. Berarti dia benar-benar di dalam perusahaan. Contohnya adalah manajer atau mic-nya tolong di-off-kan dulu bentar ya. Oke. Halo? Halo, mic-nya tolong dimatikan sebentar. Oke, terima kasih. Untuk pihak internal, biasanya contoh tadi manajemen perusahaan atau manajer, direktur itu termasuk pihak internal. Pihak eksternal berarti diantaranya investor, karyawan, dan lain-lain. Ya, mereka butuh informasi untuk apa aja. Nanti kalian akan lebih banyak tahu dari tugas yang akan Ibu share nanti setelah pembelajaran. Oke, mungkin itu materinya udah dapat semua ya, sejarah, pengertian, sama pihak pengguna atau pemakai informasi akuntansi. Oke, untuk link absen tuh udah muncul tuh. Link absennya silakan dicatat dulu sebelum pertanyaan akan Ibu buka. Ya, link absennya sudah ada. Mungkin ada yang ingin bertanya. 12 IPS ada pertanyaankah? Silakan raise hand atau boleh menuliskan di kolom chat. Absennya udah disimpan ya. Soalnya mau Ibu cek chat kalian. Gimana Bu? Iniannya Bu, absennya. Ini nih absen nih. Nggak ada. Ini nih absen nih. Yang kuning-kuning. s.id_BDR_ekonomi_12 IPS _H1. Oke, ada pertanyaan mungkin? Rafli nanya nggak, Rafli? Krisna Bayu itu berdua dengan siapa, Krisna Bayu? Krisna Bayu berdua dengan siapa? Ada pertanyaan nggak? 12 IPS. Immanuel, bertanya Immanuel? Nggak ada. Ada pertanyaan? Fitria Agustianto? Ini nggak bisa Ibu sebutin satu-satu. Acong, nanya nggak Acong? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Ji, minta tolong, Ji. Ibu nanya, Bu. Iya, siapa ini yang bicara? Kok tidak Naila, terlihat? Naila. Iya, Naila Gemblong. Iya, Mana? Bu, apa tadi kalau yang resume buat narasumbernya itu boleh, maksudnya apa tadi Bu? Kata Ibu boleh video, terus Boleh. gambar gitu. Oke ya, resumenya pertama boleh tertulis kayak resume kalian belajar di bahasa Indonesia biasa.
Boleh berupa video kalian ceritain misalnya. Boleh juga rekaman. Maksudnya audio aja juga boleh. Boleh juga berupa gambar. Gitu. Oh, berarti voice notes boleh? Voice note boleh. Tapi tetap pengumpulan di Google Classroom ya. Oh. Boleh. Nah, boleh. Boleh. Cuma Oke, Ibu, thank you. pokoknya sesimpel mungkin, yang penting kalian paham gitu sih intinya. Dan sesuai dengan keahlian kalian lah, intinya begitu. Boleh. Ada lagi pertanyaan? Oke, Shehan? Bu. Oke, dari Naila itu pertanyaannya. Shehan? Tidak ada. Hari ini Ibu tunggu ya untuk PJ ya, setiap kelas, PJ dan KM setiap kelas. Boleh mengajukan diri, kalau tidak ada berarti Ibu tunjuk aja. Oke. Tidak ada. Link absen udah dicatat sebelum Ibu tutup karena tidak ada pertanyaan. Tidak ada. Oke, 12 IPS berarti hari ini tadi hadir berapa, Ibu lihat dulu. Sebentar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Oh, ada 100 orang. Ada temennya yang nggak bisa masuk nggak? Ada info nggak? Temennya tidak lihat grup, Bu. Oh iya. Soalnya di sini. Oh iya, ya Allah kasihan banget. Jadi Ibu pakai Zoom sekolah yang cuma bisa sampai 100 orang maksimal karena nggak kebagian yang 500. Tapi nanti rekamannya akan Ibu share di channel YouTube ya. Nah, yang tidak bisa hadir, ntar ada absennya beda sendiri. Yang penting bisa. Bentar, ini ada pertanyaan dulu. Tuh, ada pertanyaan di chat. Pertama, link absen bisa di-share ke grup enggak? Berarti yang bisa ngopi tolong di-share, soalnya Ibu nggak buka WhatsApp web nih, jadi nggak bisa ngopi. Kalian bisa tolong di-copy link absennya. Yang tadi udah nyatet, nah share di grup ya. Nanti mungkin Ibu share setelah nutup, karena Ibu nggak on WA-nya. Lalu ada pertanyaan lagi nih dari Fitri. Resumenya minggu depan boleh menggunakan PPT? Boleh banget. Semuanya boleh. Boleh. PPT boleh. Mau pakai ala-ala apa misalnya lukisan boleh. Pokoknya apapun, dalam bentuk apapun. Cuma kalau PPT satu resumenya kalau bisa 1 halaman aja. Jangan banyak-banyak. Kan resume singkat-singkat aja gitu ya, tapi padat. Lalu berikutnya Radit, mind mappingnya nanti boleh digital A3, boleh. Kalau udah digital nggak masalah besarnya berapapun, ketangkep layar ya kan. Kalau nggak ketangkep layar ya baru itu jadi masalah. Nanti nggak apa-apa, terserah mau pakai apa biasanya Radit aplikasinya, itu terserah. Pokoknya potensi kalian dikeluarkan ya untuk individu. Nah, untuk tugas kelompok nanti Ibu infokan lagi ya. Enaknya kalian pakai apa yang biar bisa share. PPT itu juga bisa kalian kerjain bareng-bareng dari rumah masing-masing, tapi bukan pakai PPT, namanya Google Slide. Google Slide itu adalah PPT-nya Google. Kalian tinggal invite pakai email, invite teman satu. Nanti kalian edit bareng-bareng dari rumah. Lalu kalian bisa saling komen di situ. Itu hurufnya, fontnya kayaknya kurang cocok deh. Gua ganti ini ya, misalnya gitu. Itu bisa, ya. Jadi insya Allah teknologi itu memudahkan. Kita tetap bisa berkolaborasi dan tetap bisa belajar. Bahkan justru harus lebih muter otak. Maka lebih kreatif harusnya ya. Jadi pandemi ini malah justru membuat kita lebih kreatif. Mudah-mudahan sih seperti itu, ya. Pokoknya 12 IPS Ibu apresiasi hari ini sudah hadir 100 orang. Buat teman-teman yang tidak bisa hadir nanti akan ada di YouTube, ya. Tinggal ikuti caranya biar bisa ke absen gitu ya. Udah mungkin itu ya.
Oh iya nih ada pertanyaan lagi dari Tazra Fidina. Bikinnya di buku terus difoto aja nggak apa-apa. Boleh di buku, di kertas HVS nggak apa-apa. Yang penting resume atau mind map ya. Mind map ya pertanyaannya ya. Boleh. Oke, yang Ibu lebih lihat adalah esensi yang tugasnya, lalu berikutnya kreativitasnya gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya. Oke, ya udah, mungkin kita akhiri pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada yang nyangkut sedikit. Selamat belajar, selamat mengeluarkan potensi, selamat bersenang-senang. Jangan patah semangat, tetap sehat, ya, tetap di rumah, belajar di rumah. Oke, terima kasih 12 IPS. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Sama-sama, Bu. Setelah ini tunggu di classroom ada tugas ya. Sip. Oke, terima Bu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu close ya. Ada ya? Ya, Bu. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan.